Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk kembali belajar tentang agamanya, yang mana itu adalah jalan yang sangat lurus yang mengantarkan kita kepada keridhoannya dan mengantarkan kepada kita ke kampung halaman kita, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan selain itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Dan para ulama menyebutkan jalan yang lurus itu adalah Islam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabatnya, keluarganya, dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Masih kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Siapa nama beliau? Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Lahir tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita masih melanjutkan dan kita sudah sampai ke bab yang kedua dari kitab beliau, yaitu tentang apa? Taubat. Tentang taubat. Kemarin sudah kita membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan taubat, kemudian hadis yang pertama dan yang kedua yang berkaitan dengan apa? Taubat. Sekarang hadis yang ketiga. An Abi Hamzah itu kan? Hadis yang keberapa? An Abi Hamzah Anas bin Malik itu kan? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa Nabi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Lallah, lamnya lam taukid itu ya, bukan lam harfu jar. Jadi bukan lillah, bukan, tapi lallah artinya sungguh. Lallahu, sungguh Allah itu afrahu bi taubati abdi, sangat gembira bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, min ahadikum, daripada seorang dari kalian yang dia terjatuh dari ontanya, kemudian ontanya itu meninggalkan dia di ardin falah, di suatu tanah yang nggak ada apa-apanya, yang mungkin gambarannya gurun pasir, padang pasir di sana, seperti itu, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, nggak ada apa. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan di riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, lallahu asyaddu farahan, lallah, sungguh Allah SWT, asyaddu farahan, sangat luar biasa gembiranya, bi taubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatuba ilaih, tatkala hamba tersebut bertobat kepadanya, min ahadikum kana ala rahilatihi, daripada ada seseorang dari kalian
yang dia itu di atas rahilatihi, di atas tunggangannya, bi ardin falatin, di suatu tempat yang luas sekali, tidak ada apa-apa. Ya gampangannya mungkin gambarannya di suatu gurun seperti itu. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayyasa minha. Kemudian ontanya tiba-tiba pergi, kendaraannya tiba-tiba pergi. Padahal 'alaiha, di atas rahilah tadi, di atas tunggangannya tadi, di atas ontanya tadi itu ada makanannya, ada minumannya, seperti itu. Fa ayyasa minha, sampai ini udah orang ini udah putus asa, mati aku tah, seperti itu. Nah, fa'ata syajaratan, kemudian orang ini mendatangi sebuah pohon. Kalau di sini disebutkan ternyata ada pohon. Nah, di hadis yang riwayat Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaih. Kemudian fantaja'a fi dhilliha, kemudian dia rebahan fi dhilliha, di bawah naungan pohon tadi. Waqad ayyisa min rahilatihi, dia sudah putus asa lah dengan hewan tunggangannya yang kabur tadi dengan membawa semua bekalnya. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia dalam keadaan seperti itu, yaitu udah berputus harus pasrah seperti itu, id huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba itu hewan tunggangannya itu tiba-tiba sudah ada di sisinya dia. Nah, fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia memegang tali kekangnya, tali kekang tunggangannya tadi. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata karena sebab sangat gembiranya, sangat bahagianya. Apa kata dia? Ini kalimat kekufuran, tapi enggak kufur ya. Allahumma anta rabb, Allahumma anta abdi. Duhai Allah, sungguh engkau itu adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Seperti itu, kebalik. Karena apa? Akhta'a min syiddatil farah, rawahu Muslim. Dia salah pengucapan karena apa? Terlalu bahagia min syiddatil farah, karena sebab terlalu berbahagia. Naam, bismillah. Ini hadis yang ketiga tentang bab yang kedua, yaitu bab apa? Taubat. Setelah bab yang pertama itu bab tentang ikhlas. Beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Yang kedua nanti ada lafaz yang dari Muslim saja. Kata beliau meriwayatkan dari hadis yang dari sahabat An Abi Hamzah Anas ibn Malik Al-Ansari. Ini ada sahabat baru, dari itu Anas ibn Malik Al-Ansari. Ana bacakan. Beliau itu adalah namanya Anas ibn Malik ibn Nadhar Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau itu namanya Anas, bapaknya namanya Malik, kakeknya namanya Nadhar Al-Ansari. Al-Ansari itu nisbat kepada Ansor. Apa Ansor? Apa Ansor? Itu penduduk Madinah yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Berarti beliau itu orang Madinah, bukan orang Makkah. Berarti bukan muhajir, bukan termasuk muhajirin, tapi termasuk kaum Ansar. Al-Khazraji, beliau dari kabilah Khazraj. Nah, An-Najari, Najari itu mbah buyute, seperti itu. Yaitu Bani Najjar. Dari Adi ibni Najjar. Min Bani Adi ibni Najjar itu kan. Dari keturunan Bani Adi dari Najjar, seperti itu. Nah, jadi beliau adalah orang Madinah atau Ansar.
kaum Ansor, bukan kaum Muhajirin. Seperti itu. Khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau itu dilahirkan wulida asyara qoblal hijrah. Beliau itu dilahirkan 10 sebelum hijrah, 10 tahun sebelum hijrah. Nah, dan beliau itu wafat tahun 93 hijrah. Berarti umurnya berapa tahun? 103. Iya kan? Beliau lahirnya 10 tahun sebelum hijrah dan wafatnya tahun 93 Hijriah. Berarti usianya 103. Makanya beliau itu termasuk sahabat yang paling panjang usianya, paling kaya hartanya, paling banyak keturunannya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau tatkala Rasulullah SAW hijrah qadima ilal Madinah, itu semua orang Ansor yang muslim itu memberikan tuhfah, memberikan hadiah, itulah bingkisan itu, karena senangnya itu kan, senangnya kepada, cintanya kepada Rasulullah SAW, karena beliau adalah Rasul, beliau adalah panutan, makanya menghadiri. Makanya kan kalau kita lihat kan banyak umat kan kadang sowan ngene kiai ini gawa celebek, gawa teh, gawa gula, itu ada asarnya, itu ada dari enggak apa-apa, enggak masalah, itu menghadiahkan. Kan mbah kula niku yang dari pihak ibu, mbah paman, mbah uwa lebih tepatnya itu, anak kakak dari nenek saya, itu aduh maning Sokaraja mung adon soan ngene kiai ini seperti itu. Makanya PKI itu mengatakan kiai itu apa ya, perampok halus lah itu, karena tadi itu apa, jagong terus oleh apalah seperti itu. Padahal itu hak, nggak ada masalah, bukan salah, itu bukan perkara yang salah. Nah, ibunya ini Ummu Sulaim itu nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Rasul. Saking senangnya yang diberikan apa? Anaknya ini. Itu apa? Anas bin Malik. Ya Rasulullah, aku nggak ada sesuatu yang bisa aku berikan sebagaimana semua orang muslim dan muslimat telah memberikan hadiah untuk jenengan. Anak punya anak lanang, namanya Anas bin Malik. Fakhudhu, maka ambil dia, seperti itu. Maka semenjak itu Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hidup bersama Rasul. Karena kan beliau apa? Lahir 10 Hijriah, sebelum hijrah kan. Berarti kan tatkala bersama Rasul masih muda, masih kecil. Nah, ini juga sudah saya berulang-ulang kali kisahnya siapa? Sebelum ini siapa? Abdullah bin Abbas, ya kan? Pokoknya yang mana mereka mendapatkan keutamaan dari segi ilmu dan hadis yang sangat banyak. Salah satunya karena dari kecil sudah apa? Dititipkan kepada Rasulullah SAW. Termasuk Anas bin Malik ini, beliau itu menjadi sahabat, salah satu keistimewanya itu beliau menjadi sahabat yang paling banyak dalam periwayatan hadis nomor 3. Pertama siapa? Abu Hurairah. Kedua siapa? Abdullah ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdillah. Nah ini salah satu sebab aklinya, sebab yang bisa terakal. Kenapa beliau menjadi salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadis? Karena tadi ibunya bukan maka menjadikan pelayan untuk Rasulullah SAW. Makanya di sini
khidmatul alim syarafun, khidmatus syarif syarafun, laisa aiban. Para ulama menyebutkan bahwasanya khidmatus syarif, kita berkhidmat kepada orang-orang mulia, itu adalah syarafun, itu adalah sebuah kemuliaan, bukan aib. Itu makanya dahulu kita waktu di Al-Furqan, wallahi ya, wanita berebut jadi apa? Jadi tukang cucinya mobilnya Ustaz Aun. Seperti itu. Berebut kita itu. Tapi dipilih akhirnya. Dan qadarullah anak jadi tukang cuci juga. Masalahnya apa? Jadi tukang cuci mobil redaksi. Udah mobilnya banyak, gak ketemu sama setahun lagi itu. 3 mobil itu. Tiap pagi itu anak nyuci mobil itu. Tiap pagi selama di Al-Furqan itu. Karena anak gak punya biaya untuk mondok. Akhirnya tadi itu apa? Pengen mondok di situ, ada yang biayain, anak gak mau. Seperti itu. Ada yang biayain, udah ada yang nanggung, tapi anak gak mau. Akhirnya apa? Bagaimana caranya anak bisa belajar di situ dengan keringat anak? Akhirnya bilang, barangkali ada pekerjaan itu. Ada cuci mobil ya, anak kira mobilnya setahun itu kan. Ternyata yang anak kebagian nyuci mobil apa? Redaksi 3 itu. Siklon, sedan apalah, sedan tua, terus satu lagi kijang kapsul itu. Waktu itu 3, setiap hari 3. Teman-teman ya apalah nyuci mobil itu seperti itu. Nah, kita berebut benar untuk apa? Berkhidmat kepada siapa? Guru kita, Ustaz Al-Rafiq. Kenapa? Karena memang benar, tatkala kita berkhidmat dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, kita itu akan banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin itu tidak didapatkan di kelas. Seperti apa? Qudwah, contoh, suri toladan. Kan kita nggak tahu. Kalau ilmu, kita sudah punya ilmu alat, ilmu bahasa, kita bisa membaca, kita bisa memperkembang diri. Tetapi apa? Qudwah itu sulit dicari. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ya akhilan tanal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah wasuhbati ustadzin, dan engkau bersuhbah, menemani ustadz, menemani guru. Semakin banyak kita bermulazamah menemani guru kita, semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Terutama adalah lisanul hal dalam istilah usul fikih. Lisan hal, keadaan. Maksudnya apa? Ilmu yang berupa taula dan ilmu yang berupa tindakan. Itu yang kita lihat. Bagaimana kesederhananya beliau, bagaimana mujahadah beliau, bagaimana kesungguhan beliau, bagaimana mutolaah belajarnya beliau dan yang lainnya. Itu kan kita nggak dapatin. Kecuali di mana? Di kebersamaan dengan mereka seperti itu. Nah, makanya ini sahabat-sahabat, minta tolong. Sahabat-sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat, kebanyakannya adalah yang apa? Menghabiskan waktunya bersama Rasulullah SAW. Iya kan? Abu Hurairah, walaupun cuma 4 tahun, tapi kan apa? Selalu bempet di Rasulullah SAW, maka menjadi sahabat yang paling banyak periwayatan hadis. Begitu juga sahabat ini, Anas radhiyallahu anhu. Walaupun dia termasuk sahabat yang muda, tetapi apa? Karena waktunya bersama Rasulullah SAW itu sangat banyak. Akhirnya apa? Beliau mendapatkan apa? Ilmu yang sangat banyak. Seperti itu. Nah, dan beliau bermulazamah dengan Rasul itu sekitar 12 tahun saja. Nah, dan beliau wafat di Basrah pada tahun 93 Hijriah. Nah, itu sedikit tentang Anas bin Malik. Jadi beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah atau tahun 10 sebelum hijrah dan wafat tahun 93
Hijriah, 103 tahun kurang lebih, dan wafat beliau itu di Basrah, dan beliau dilahirkan di Yasrib atau apa? Madinah, seperti itu. 6. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum saqata an la ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala. Sungguh Allah itu sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama, adanya sifat bahagia bagi Allah. Jadi Allah itu memiliki nama dan sifat. Dan kita tidak boleh menamai dan mensifati Allah kecuali dengan apa yang disifati oleh Allah sendiri atau lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya yang lewat lisan Rasul sebenarnya Allah sendiri yang mensifati, cuma lewat lisannya Rasul, karena yang tikuanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Pak, taubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi manusia itu sudah ditakdirkan untuk selalu salah. Dan itu adalah takdir apa? Kauni. Ketetapan Allah yang pasti terjadi. Baik dicintai atau tidak. Kalau tidak dicintai berarti ada hikmah di belakangnya. Kalau dicintai berarti itu dituntut secara syariat. Memang secara syariat Allah mencintai tersebut. Nah, ketetapan Allah secara kauni salah satunya adalah manusia itu dijadikan pasti apa? Bersalah. Makanya ada syariat taubat. Dan Allah itu sangat mencintai apa? Orang yang bertobat. Seperti itu. Nah, di sini kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Muslim ada tambahannya, yaitu apa? Perumpamaan kebahagiaannya itu lebih dari kebahagiaan seorang yang dia ada di gurun, yang mana ontanya pergi, kendaraannya pergi, dengan keadaan membawa segala sesuatunya, makanannya terbawa, bekalannya terbawa, minumannya terbawa, semuanya. Coba wis pasrahkan. Jadi kayak apa ya? Ya masing-masing kita juga pernah merasakan kebahagiaan yang Masya Allah luar biasa bahagianya. Ini kan perumpamaan yang coba, ini kan sudah orang putus asa banget, coba tersesat di tempat yang enggak ada apa-apa, binatang tunggangannya pergi, udah makanannya minumnya sudah dibawa semua, coba pasrah kan, sekali nunggu mati lah, karena sudah nggak ada apa-apa lagi kan. Tiba-tiba coba tunggangannya apa? Balik dengan utuh seperti sedia kala, ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya. Bahagianya gimana coba? Sangat berbahagia. Nah, Allah itu sungguh lebih bahagia dari keadaan orang yang sangat berbahagia seperti ini dengan taubatnya seorang hamba. Subhanallah. Jadi kita salah itu, ikhwan barakallahu fikum. Ya memang betul salah itu apa? Ya salah ya. Tapi ada suatu ibadah yang sangat agung dan Allah sangat cinta dengan adanya kesalahan kita. Makanya kesalahan kan, maksiat kan dicintai atau tidak oleh Allah? Tidak dicintai kan? Tapi terjadi tidak? Terjadi. Makanya tadi, kok bisa sih hal yang tidak dicintai kok terjadi? Karena apa? Ada hikmah di belakangnya. Iya kan?
Hikmah daripada maksiat, hikmah daripada dosa, hikmah dari kesalahan adalah apa? Adanya ibadah yang sangat agung di baliknya, yaitu apa? Taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai taubatnya hamba daripada sebuah kebahagiaan yang luar biasa apa gitu. Ini kan permisalan aja. Berarti maksudnya apa? Pokoknya Allah itu senang sekali. Kebahagiaannya nggak bisa dibayangkan. Tatkala ada hamba yang bertobat. Subhanallah. Coba. Jadi kalau kita bersalah, kalau kita berdosa atau terjatuh dalam maksiat seperti itu, jangan kita terhanyut di dalam apa? Kemaksiatan tadi. Jangan kita, kan sering kita mendengar kalimat dari orang muslim, kok jeneng ora sembahyang sih, Bro? Atau ditanya, kok jeneng orang nganggo kerudung? Apa kok jeneng orang gelem ngaji? Aku arep mari masjid kepriwe yo? Dosane nyewake banget nih kan? Apa iya sih Allah mengampurani? Kan seperti itu kan banyak kan? Dia itu mengakui salah dan mengakui kesalahannya sangat banyak dan kesalahannya sangat besar, tapi menjadikan dia apa? Pekeuh itu loh. Seperti itu. Harusnya apa? Ya memang harus bersedih, tapi kesedihan itu tidak menjadi dia apa? Lari dari Allah. Justru harusnya dia apa? Kembali kepada Allah, taubat. Ini apa? Allah sangat senang itu. Sudah yang lalu sudah berlalu. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah amalan ibadah yang sangat tinggi. Allah sangat senang sekali gitu. Subhanallah. Itu jadi pokoknya ajaban li amri mukmin lah, kata Rasulullah, itu tepat sekali. Sungguh sangat menakjubkan semua perkaranya orang muslim. Wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya dosa, dia sabar, dia tobat, itu juga baik. Subhanallah. Orang beriman itu seperti itu. Kita bersalah, iya, tapi ada hikmah di dalam kesalahan kita. Kalau kita punya ilmu, yaitu apa? Mengamalkan sebuah ibadah yang sangat tinggi, yaitu apa? Taubat. Dan Allah sangat mencintai akan hal itu. Nah, kemudian saking bahagianya ini, orang ini sampai mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah abdi, hambaku, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Tapi kesalahan ini dari konteks kesalahannya, dari ucapannya, fatal atau biasa? Bukan fatal lagi, kalimat kekufuran, iya kan? Ini lebih dosa dari mabok, lebih dosa dari zina, lebih dosa dari judi, lebih dosa dari semuanya. Kenapa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu kan kewanene orang umum. Iya kan? Tapi apakah Allah murka? Apakah Allah mengkafirkan? Apakah Allah mengekalkan, menyiksa dia di neraka? Tidak. Iya kan? Kenapa? Ucapan ini apa? Sabaqul lisan. Lisannya, ucapannya dia mendahului apa yang ada di hatinya. Salah, gampangannya dek, kecretot. Sebenarnya dia mau mengucap saking gembiranya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka, itu. Ya Allah, betul-betul jenengan niku pangeran kula, jenengan itu betul-betul Tuhan saya, dan saya adalah hambamu, itu loh. Harusnya dia. Tapi kan apa? Saking bahagianya kan sering kita mau ucapkan itu kan. Nah dari sini nggak dimarahin, nggak diazab, apalagi dikafirkan, tidak. Berarti dari sini ikhwan barakallahu fikum, seseorang yang melakukan kesalahan belum tentu pelakunya dianggap sebagai yang bersalah. Itu harus dibedakan. Itu penting sekali. Ini prinsip dalam agama Islam.
perbuatan dengan pelaku itu bisa berbeda hukumnya. Perbuatannya dosa, tapi pelakunya tidak berdosa, bisa juga berdosa. Contohnya ini perbuatannya adalah perbuatan apa? Dosa. Apakah pelakunya dosa? Tidak. Karena ada apa? Ada penghalang dari dia dicap sebagai seorang pendosa. Apa penghalangnya dia? Siddatu al-farah. Karena saking bahagianya sehingga lisannya keceletot. Dia nggak maksud mengucapkan itu. Ini salah satu pelajaran penting jamaah. Bedakan antara perbuatan dan pelaku perbuatan. Ini yang kadang itu digebyah uyah. Nggak benar. Orang melakukan perbuatan, misalnya orang makan di bulan puasa. Jelas ini adalah perbuatannya adalah perbuatan apa? Dosa, ya kan? Masa bulan puasa seorang yang muslim mangan awan-awan? Kan nggak mungkin. Dosa kan? Karena itu adalah yang membuat batal puasa. Tapi apakah setiap jenengan lihat orang yang sedang makan di bulan puasa, pendosa, pendosa? Tidak. Harus tabayun, harus cross check. Kenapa jenengan makan? Padahal ini bulan puasa. Ternyata dia musafir misalnya, orang yang sedang apa? Safar. Maka ada rukhsah untuk tidak puasa. Ternyata dia sakit misalnya, dan yang lainnya. Ada penghalang. Ternyata nggak punya penghalang, berarti diingetin. Nggak boleh seperti itu. Baru kita apa? Nasihati. Itu penting sekali itu. Bedakan antara hukum perbuatan dengan menghukumi pelaku perbuatan. Hukum perbuatan itu bisa perbuatan itu adalah sebuah kesalahan, tapi pelakunya bisa jadi tidak bersalah karena berbagai macam hal. Makanya ada syarat untuk kita menegakkan hukum kepada seseorang itu ada dua. Yang pertama adalah iqamatul hujjah. Kita menyampaikan hujahnya, menyampaikan penjelasan hukumnya, iya kan? Barangkali dia nggak tahu kan, belum tahu itu loh, kan sangat mungkin. Berarti kita harus iqamatul, menegakkan hujah, menegakkan penjelasan, menyampaikan penjelasan. Yang kedua adalah apa? Irtifa'ul mawani. Penghalangnya tidak ada penghalang bagi dia. Contoh. Ternyata misalnya orang itu makan di siang hari bulan puasa, karena kita sebentar lagi puasa itu kan. Makan dia. Ternyata dia apa? Ngindur. Bar jam misalnya apa? Bar duhur ngedeng kebabasan turu. Terus menyat gitu. Misal menyat terus mangan. Tanpa sadar. Atau ya tadi nggak tidur, dia tidur terus karena puasa hari pertama misalnya bangun tidur apa? Dibiak maring apa? Ngelak, dibiak maring apa? Dapur, kemudian glek bismillah, glek minum seperti itu. Ditakoni pak apa? Dia minum, lu ngelak yang minum gitu kan. Loh bukan puasa. Oh iya ya puasa. Alhamdulillah aku tuh rezeki minum. Kan seperti itu kan. Harusnya dia berpuji pada Allah. Karena apa? Dia dikasih apa? Minum oleh Allah ya. Dan dia tidak batal puasanya. Kalau tidak meneruskan. Alhamdulillah gitu rezeki minum maning. Ya itu ya batal kalau seperti itu. Gak boleh. Jadi itu. Menghukumi seseorang dalam suatu perbuatan sampai pun jelas-jelas perbuatan itu dosa, itu harus tegak dua syarat. Yang pertama iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah penjelasan. Yang kedua harus apa? Irtifaul mawani, penghalangannya hilang karena lupa, karena nggak sadar dan yang lainnya seperti itu. Baru kalau seperti ini baru kita hukumi dia salah misalnya. Kayak tadi
Misalnya dia nggak lupa, sadar dia minum. Sudah kita sampaikan bahwasanya ini bulan puasa nggak boleh, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah karena apa? Tidak berpuasa di bulan puasa dengan sadar. Seperti itu. Di atas ilmu sudah dijelaskan seperti itu. Nah, itu hadis yang pertama, yaitu hadis tentang hadis yang ke-3 dan 4 ya. Hadis yang ketiga yang mengabarkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Dari sini bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau kita sudah terlanjur berbuat maksiat, berbuat dosa, kesalahan, segera tobat, nggak usah menyebabkan apa? Maksiat itu menjadi kita apa? Tenggelam dan semakin menjauh kepada Allah karena tadi godaan setan seolah-olah apa? Lah, apa yang patut sih? Apa yang patut? Bisa kayak dosanya masa ring masjid, masa kiye. Jangan takut. Allah itu sangat senang tatkala kita apa? Bertobat. Sebesar apapun dosa kita. Seperti itu. Nah, kemudian hadis yang keempat. Wa Nabi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam liyatuba musii'u an-nahar, agar orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Sampai matahari terbit dari arah barat, terbit dari tempat tenggelamnya. Maksudnya sampai hari kiamat. Hadis yang keempat ini dari Abi Musa. Abi Musa itu kunyahnya. Kunyah itu adalah apa? Panggilan yang didahului Abu atau Ummu. Sudah sering kita jelaskan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada salah satu panggilan kesopanan, memuliakan. Misalnya jenenge Abdullah. Masa wis duwe anak, jenenge dul. Kan enggak sopan seperti itu kan? Makanya dipanggil dengan nama bapaknya plus tambahi bapak. Misalnya Abdullah, Pak Abdullah gitu ya, anak jenenge Zaid. Kan wis gede. Mosok dijeluk wis gede-gede umur 40-50 tahun dhewek niluke dul ngendi kan ora sopan. Kan di orang tua kan. Maka salah satu bentuk pemuliaan adalah kita manggil dengan kunyahnya. Kunyahnya itu adalah manggil dengan anaknya ditambah bapake. Kan ini juga berlaku di masyarakat kita kan. Misalnya jenenge Pak Darto, anaknya jenenge siapa? Kasim. Maka diceluke apa? Darto kan ora sopan wis tuwa kan. Bapake Kasim, nah seperti itu kan. Bapak Kasim arep kondisi, nah seperti itu kan. Nah sama dalam bahasa Arab itu ada, itu istilahnya apa ada? Istilahnya adalah apa? Kunyah. Bapake Musa. Bapak kue Abu, Musa. Berarti Abu Musa, seperti itu. Jadi itu bukan nama, Abu Musa itu bukan nama, tapi jenenge kunyah. Nah, Abdullah namanya adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau ini adalah muhajir. Jadi beliau lahir di Mekah tahun beda dengan Rasul. Beliau itu tahun 602 tapi Masehi. Kalau Rasul kan 571. Berarti selisih berapa itu? 29 31 lah ya. Sekitar selisih dengan Rasul itu 31 tahun. Dan beliau wafat itu tahun
665 Masehi atau bertepatan dengan 42 Hijriah. Seperti itu. Ada yang mengatakan meninggalnya itu di Kufah. Kufah itu kalau sekarang ya Iran, seperti itu. Ada yang mengatakan meninggalnya beliau adalah di Mekah. Wallahu ta'ala, pendapat yang lebih kuat adalah beliau meninggal di Kufah. Nah beliau ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu itu termasuk sahabat yang sangat suka dengan Quran, sangat senang dengan Al-Quran. Ya semua sahabat suka dengan Al-Quran, tapi ini kecintanya terhadap Al-Quran itu luar biasa. Maka Rasulullah SAW sampai di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sangat memuji bacaan suara beliau. Saking senangnya dengan Al-Quran itu, suara beliau itu kalau baca Quran indah banget. Min ahsani as-sahabah sautan au qiraatan. Jadi termasuk sahabat yang paling bagus cara baca Quran. Suaranya paling merdu. Maka Rasulullah SAW sampai memuji beliau. Kata Rasulullah SAW, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh engkau itu, wahai Abu Musa, sudah diberi suara emasnya seperti suara-suara emasnya keturunan Daud. Saking bagusnya. Dan salah satu kunci bagusnya suara itu apa? Kita sering baca Al-Quran, nanti akan indah sendiri. Lah wong ora tuh maca bagaimana indah gitu kan? Lancar be ora. Indah kan karena apa? Di atas lancar kan? Indah kan di atas lancar. Kalau lancar aja belum tentu indah. Iya kan? Kalau sudah indah pasti karena sudah lancar. Berarti dia memang sudah terbiasa apa? Membaca Al-Quran. Makanya kalau kita bacaannya belum bagus seperti itu, enggak usah bersedih. Apa? Baca terus, lancarkan terus. Sampai nanti apa? Akhirnya apa? Indah. Dengan belajar jelas gitu ya. Karena Al-Quran itu bacaan Al-Quran itu enggak sama dengan bacaan-bacaan selain Al-Quran. Ada hukum-hukumnya di situ. Ada nun ketemu ba, enggak dibaca nun, jadi berubah. Jadinya apa? Mim itu kan, bacaan iklab itu kan, seperti itu. Ada nun ketemu dengan sin, bukan dibaca nun, tapi dibaca apa? Kayak ain, dengung, seperti itu. Dan yang lain-lainnya, seperti itu. Ada tajwidnya. Ada apa? Tajwidnya. Ya belajar tajwid tahu teori ngerepal seperti itu. Ada ikhfa, ada idgham, ada idhar, ada iklab, ikhfa, ada hakiki, ada yang lainnya seperti itu. Kalau nggak dipraktekin, ya mbab seperti itu kan. Jadi praktek gitu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala itu sangat suka membaca Al-Quran, sehingga apa? Memiliki suara yang sangat sangat merdu karena terbiasa seperti itu. Nah, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini juga termasuk ahlul ilmi. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 360 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau wafatnya itu sekitar usia 62 63, hampir sama dengan usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke hadis ini. Dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Allah SWT membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berbuat salah di waktu siang bertobat. Dan Allah SWT membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat. Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tadi tentang sifat. Itu di sini Allah SWT mensifati bahwasanya Allah membentangkan tangannya
berarti apa? Allah mempunyai tangan. Tapi jangan pernah, sekali-kali jangan pernah tatkala Allah mensifati dirinya dengan sesuatu itu dibayangkan dengan apa yang ada pada makhluk. Gak boleh. Tatkala Allah mensifati punya tangan, itu jangan pernah membayangkan oh tangannya seperti ini, seperti itu. Gak boleh. Gak boleh menyerupakan. Dan gak boleh membagaimanakan. Oh berarti seperti ini. Enggak boleh, sudah. Yang Allah kabarkan saja. Allah mempunyai wajah, sudah tetapkan Allah punyai wajah. Enggak usah dimisalkan dengan wajahnya makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan pernah ada yang serupa dengannya. Tidak akan pernah ada. Wa huwas samiul basir, dan dia maha sami, mendengar, dan maha basir, melihat. Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah melihat, makhluk melihat. Berani dengan mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Kafir kalau mengatakan seperti itu. Tapi Allah punya pendengaran? Mempunyai. Itu wa huwas samiu al-basiru, ya kan? Di sini Allah mengatakan punya tangan. Berarti Allah punya tangan tidak? Punya tangan. Berani mengatakan naudzubillah summa naudzubillah. Allah Maha Suci dari semuanya. Mengatakan tangannya Allah seperti tangan manusia. Naudzubillah. Enggak boleh. Ya kita tetapkan saja Allah mengkhabarkan dirinya memiliki wajah, maka kita tetapkan Allah memiliki wajah. Allah tetapkan memiliki penglihatan, maka kita tetapkan Allah memiliki penglihatan. Begitu juga seluruh nama, begitu juga seluruh sifat. Bila tamtsilin wala takyifin wala tashbih, tanpa menyerupakan, tanpa memisalkan, tanpa membagaimanakan. Sudah, hakikatnya siapa? Allah yang lebih tahu. Nah, makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala itu mengatakan bahwa wal kaifu majhul, bagaimana bentuk sifatnya Allah itu tidak ada yang tahu, karena memang belum ada yang lihat, dan Allah nggak mengabarkan kan, kecuali apa? Namanya aja. Wasu'alu anhu bid'atun, dan kita bertanya-tanya, berarti wajahnya kayak apa ya? Pendengarannya seperti apa ya? Penglihatannya seperti apa ya? Pertanyaan sepertinya adalah bid'ah. Tidak pernah ada satupun dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in bertanya tentang sifat-sifat Allah. Nah, seperti itu. An Nabi Musa al-Asy'ari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Tatkala waktu malam Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang bertaubat. Begitu juga tatkala waktu siang. Berarti dari sini waktu kan kalau nggak ada malam siang. Berarti Allah setiap saat menerima tobatnya seorang hamba. Subhanallah. Betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya barakallahu fikum kaum muslimin, kaum muslimat. Kita dosa sebesar apapun dosa kita, udah taubat, sudah nggak usah minder gitu loh. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, bukan hadis qudsi ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thulutsil lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian beliau itu berfirman dengan 3. Man yad'uni astajib lahu. Siapa yang lagi berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Wa man sa'alani u'ti. Siapapun yang sedang minta kepadaku, aku kasih apapun permintaannya. Wa may yastaghfiruni aghfir lahu. Siapapun yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Subhanallah. Itu sepertiga malam terakhir, itu waktu yang sangat luar biasa.
Seperti itu. Bahkan khusus untuk taubat itu Allah apa? Selalu sedia setiap saat untuk apa? Menerima taubatnya seorang hamba. Enggak peduli malam, enggak peduli siang, apalagi kalau malam seperti malam terakhir. Itu karena waktu yang sangat apa? Mustajab. Seperti itu. Itu Allah lebih-lebih. Jangankan waktu itu, pokoknya kapan saja kita taubat. Itu apa? Allah siap menerima taubat kita. Subhanallah. Betapa maha pemberi taubatnya Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah. Jangan sampai kalau kita punya dosa terus apa? Khawatir karena dosanya terlalu gede, khawatir Allah tidak mau mengampuni. Itu jangan. Pasti Allah mengampuni dosanya kita semua, itu pasti sudah itu. Pasti mengampuni selama tobat kita benar. Jangan sampai dosa itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pantes sih nyong ngisi wong kaya kiye kok mlebu masjid? Sangat pantas. Justru harus dia apa? Ke masjid untuk apa? Menjemput ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Justru itu. Seperti itu. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya. Jadi hari kiamat nanti itu matahari terbit dari apa? Arah tenggelamnya, dibalik seperti itu. Karena matahari adalah makhluknya Allah, ya sudah nurut saja. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan dilakukan oleh seluruh hambanya, pasti akan terjadi seperti itu. Dan itu sudah berarti apa? Sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Berarti kalau sudah terbit dari tenggelamnya, taubat sudah apa? Tidak diterima, nggak ada taubat lagi. Karena itu sudah apa? Ayat yang musyahadah, sudah tanda yang sudah betul-betul terlihat nyata banget itu. Makanya sudah nggak diterima. Seperti itu. Nah, itu yang bisa kita pelajari bersama. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.